Nabi saat ditanya oleh seorang lelaki di dalam hadis sahih Imam Muslim yang diceritakan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu tentang kapankah kiamat akan terjadi, dan ternyata laki-laki ini ketahuan di akhir hadis adalah malaikat Jibril. Saat ditanya mata sa'ah, kapankah kiamat akan terjadi, jawaban Nabi adalah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Hadis ini akhirnya dipegang oleh seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahwa tidak satu pun makhluk di muka bumi ini, bahkan makhluk di langit, yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Allah juga berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang kiamat, kapankah akan terjadi? Jawab Muhammad, yang tahu tentang itu hanyalah Allah, saya hanya pemberi kabar dan berita saja. Baik, dengan ini kita sepakati akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah haram percaya adanya penentuan tanggal, bulan dan tahun tentang kiamat, atau kita menolak mentah-mentah ramalan kiamat. Berarti pembahasan kita tentang kiamat bukan dalam artian penyebutan bulan, tahun dan tanggal. Namun masih di hadis yang sama, Jibril bertanya, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepada saya hai Muhammad tentang ciri-ciri dan tanda-tandanya. Saat ditanya begini, Nabi berjawab, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere, miskin-miskin, mereka penggembala ternak, saking miskinnya mereka tidak memakai alas kaki dan mereka bertelanjang dada, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa, yatatawaluna fil bunyan, mereka lalu berlomba-lomba serta berbangga-bangga dengan membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman ini sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis Imam Muslim. Di hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud kere, miskin-miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi? Siapakah yang engkau maksud ya Rasul? Nabi menjawab, humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Mari kita lihat hadis ini dengan fakta yang ada, dengan realita yang dapat kita saksikan bersama-sama. Dulu Arab masih disebut dengan Jazirah Arab, negerinya tandus, luas, gersang gurun Sahara, tidak punya harapan dan tidak punya masa depan, miskin penduduknya. Tapi ketika minyak bumi ditemukan, Jazirah Arab langsung berubah menjadi negeri petrodolar, dan mereka berdiri sendiri, mendirikan negara-negara sendiri. 7 negara berdiri di atas Jazirah Arab dulu: Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman dan Yemen. Silakan saksikan masing-masing negara ini apa mereka buat di kota-kota besar mereka. Masya Allah, sedang ada perlombaan yang serius membangun gedung-gedung yang tinggi. Contoh saja Makkah Al-Mukarramah, sekitar Masjidil Haram, apa yang dibuat oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi?
Masya Allah Bapak Ibu, gedung-gedung tinggi pencakar langit, bahkan lebih tinggi daripada bukit-bukit yang ada. Lihat di Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi tenggelam oleh hotel-hotel bintang 5 mewah-mewah, megah-megah di sekitar Masjid Nabawi. Silakan pergi ke Riyadh, ibu kotanya Arab Saudi. Sejak Salman sebagai pangeran ketika itu naik menjadi gubernur di Riyadh, Riyadh langsung disulap menjadi kota metropolitan yang super mewah ala Eropa. Silakan datang ke Jeddah, jantung perdagangan Timur Tengah dan pusat persimpangan Timur Tengah. Hari ini siapa yang tidak kenal dengan kemajuan gurun Sahara begitu luas dan panas, telah dijadikan sebagai negeri yang sangat menakjubkan. Jeddah. Silakan ke kota tetangganya, negara tetangganya Kuwait. Masya Allah, orang mengatakan Kuwait adalah surga dunia. Datanglah ke Abu Dhabi. Banyak yang berani berkata belum sah dikatakan pernah ke Arab kalau belum masuk ke Abu Dhabi. Sebuah peradaban yang menakjubkan, kota yang mencengangkan dengan gedung-gedung tinggi pencakar langitnya hari ini di Abu Dhabi. Dubai. Orang mengenal Dubai hari ini sebagai kota impian dan kota khayalan, kota 1000 impian. Di Dubai sedang dibangun dan terus dibangun, dan bahkan gedung tertinggi di dunia hari ini adanya di Dubai. Namanya Burj Khalifah. Ketinggiannya 828 meter. Apakah perlombaan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi ini sudah selesai? Tidak Pak. Sekarang ini di Jeddah sudah masuk tahun ke-6, di tepi Laut Merah sedang dibangun gedung tertinggi di dunia yang akan mengalahkan gedung nomor 1 saat ini yang ada di Dubai. Dibangun oleh orang terkaya nomor 5 dunia, namanya Pangeran Al-Walid bin Talal. Dana pembangunan melebihi angka ratusan triliun rupiah uang kita. Gedung ini diberi nama dengan Kingdom Tower, ketinggiannya 1,2 km. Dan gedung ini direncanakan selesai rampung pada tahun 2018. Dulu mereka miskin, mereka penggembala ternak. Tiba-tiba hari ini mereka menjadi kaya raya, dan mereka berkuasa. Mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Pesan Nabi, jika zaman itu engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Ini pertama. Yang kedua, hadis Imam Ahmad berikut ini. Hadis Imam Ahmad ini dinyatakan kesahihannya oleh Syekh Ahmad Syakir, bahwa Rasul bersabda, umatku di muka bumi akan menjalani 5 fase sejarah, di mana apabila fase kelima berakhir, tidak ada lagi umat Islam di bumi. Umatku di muka bumi akan menjalani 5 fase sejarah. Boleh saya menulis? Fase yang pertama, takunu nubuwah fikum masya Allah an takun. Fase yang pertama, umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ini berlangsung selama 23 tahun, berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ini berakhir dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk fase kedua, umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Ini adalah fase khilafah rasyidah, berlangsung selama 30 tahun. Ternyata 29,5 tahun Ali bin Abi Thalib selaku khalifah Islam yang keempat meninggal dunia. 6 bulan sisanya digantikan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan di bulan yang ke-6 Hasan bin Ali menyatukan kalimat kaum muslimin seluruhnya dengan menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak itu berakhirlah fase kedua. Umat Islam masuk pada fase ketiga. Fase ketiga ini adalah fase yang terpanjang, 1227 tahun. Fase ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan fase
khilafah dengan sistem kerajaan, dan di dalamnya diisi oleh 3 dinasti: dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Uthmaniyah. Fase ini telah berakhir menurut para pakar dan ahli sejarah kita pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmani di Turki. Fase 3 sudah tutup. Kita masuk pada fase keempat, dan ini adalah fase ke-8, fase yang terberat Bapak Ibu. Saya buat besar dan panjang, bukan berarti ini lebih lama waktunya, tidak, ini sangat sebentar. Fase ini adalah fase di mana umat Islam tidak dipimpin oleh siapapun pemimpin. Tidak ada khalifah, tidak ada raja yang meliputi seluruh negeri-negeri Islam. Ini adalah fase kekosongan khilafah. Fase ini disebut oleh Rasulullah mulkan jabarian, atau fase kediktatoran. Rasul tidak menyebutkan berapa lamanya, hanya fase ini sangat sebentar. Fase ini pasti berakhir dan umat Islam masuk pada fase penutup. Umat Islam masuk pada fase penutup, di mana Islam akan kembali memimpin seluruh dunia, dan Rasul menyebutkan saat itu tegak kembali khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Ya, fase ini tidak lama, antara 7 tahun sampai 9 tahun saja, sabda Rasul. Masya Allah, jangan fikir 100, 200 atau 1000, 2000 tahun. Antara 7 sampai 9 tahun fase ini pun berakhir. Pada fase ini manusia hidup di bumi seperti dalam surga, dan fase ini boleh disebut dengan masa-masa aman teraman di bumi. 7 sampai 9 tahun saja seluruh bumi diliputi oleh khilafah Islamiyah, dan ini Allah janjikan di dalam Al-Quran, Quran surat An-Nur surat 24 ayat yang ke-55. Fase yang kelima ini sudah Allah janjikan dalam Al-Quran menurut urutan hadis: pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ditutup oleh yang kelima. Lalu setelah itu apa yang terjadi dengan umat Islam? Umat Islam tutup umur di muka bumi, tidak tersisa lagi satu pun orang Islam. Kenapa? Di sini terjadi tanda besar kiamat yang ke-7. Tanda besar kiamat yang ke-7 adalah angin lembut yang bertiup dari negeri timur. Di hadis yang lain dari Yaman, kata Nabi, yang membawa kematian khusus hanya untuk orang-orang beriman saja di muka bumi. Walau imannya seujung kuku, angin itu akan sampai kepadanya, sekalipun dia ada di lembah, dia ada di gunung, dia ada di gua, dia ada di pulau, dimanapun berada orang beriman, walau imannya hanya seujung kuku, akan datang angin itu kepadanya. Angin ini, kata Rasulullah, berbau misik, kesturi yang lembut. Saat dia tersentuh oleh angin itu atau terhirup olehnya angin tersebut, maka dia meninggal di tempat. Serentak satu muka bumi umat Islam atau umat Nabi meninggal dunia, tidak tersisa hidup satu orang pun. Nah, Nabi bersabda, 1 generasi atau 2 generasi setelah ini barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, 5 fase dan kita sudah ada di fase keempat. Dan ini mari kita dengarkan dengan seksama pernyataan yang dinyatakan oleh CIA, intelijen Amerika Serikat, di New York Times. Dengan vulgar dan sangat berani mereka mengatakan masa depan dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Dari mana mereka punya hitungan demikian? Kenapa mereka tidak menutup-nutupi saja? Kaum muslimin yang kami muliakan, fakta lapangan yang dipelajari oleh CIA adalah sesuatu yang tidak terbantahkan, bahwa Islam makin ke ujung makin mengkristal, kekuatannya semakin jelas, dan orang sudah mulai jenuh dan bosan dengan demokrasi. Orang sudah mulai tidak percaya dengan kepemimpinan ala barbar barat dan kepemimpinan gagal timur, dan orang melihat peradaban yang benar-benar kuat dan sudah siap untuk kembali memegang tampuk kekuasaan di muka bumi adalah Islam. Makanya, dan yang paling menakjubkan Pak, mereka berani menyebutkan tahun star khilafah Islamiyah ini. Mereka mengatakan khilafah Islamiyah akan kembali memimpin dunia nanti ke depan pada tahun 2020. Allahu Akbar.